Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang rata-rata atau mean. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang median dan modus. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu peserta didik dapat memahami konsep median suatu data. Peserta didik dapat memahami konsep modus suatu data. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan median dan modus dari suatu data. Yang pertama itu ada median, disimbolkan dengan ME. Median adalah nilai yang letaknya di tengah setelah data diurutkan. Untuk mencari median, yang pertama itu ada median data ganjil, berarti jumlah datanya ganjil ya di sini. Tentukan median dari data berikut. Ini datanya 6, 10, 8, 6, 9, 9, dan 7. Nah, untuk menentukan mediannya, kita akan menyusun terlebih dahulu angka-angka ini dari angka yang terkecil. Yang paling kecil di sini adalah angka 6. Kita susun, nah seperti ini, jadinya 6, 6, 7, 8, 9, 9, dan 10. Median itu nilai tengah, yang mana sih yang posisinya di tengah di sini? Nah ini ya. Nah, kita bagi 2. Sebelah kanannya ada 3 angka, sebelah kiri juga ada 3 angka, sehingga mediannya yang di tengah-tengah ini. Maka mediannya adalah 8. Oke, yang berikutnya ada median dari data genap. Jadi datanya genap. Nah, bagaimana mencarinya? Seperti ini. Tentukan median dari data berikut. Ada 50, 80, 60, 85, 70, dan 80. Tetap kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil. Berarti 50, 60, 70, 80, 85. Nah, di sini ada datanya 6 ya. Banyak datanya, sehingga tengah-tengahnya adalah di posisi sini. Nah, berarti 2 angka yang di sini, di tengah ini, kita ambil. Nah, kita jumlahkan, dan kita bagi 2. Maka mediannya sama dengan 70 ditambah 80 dibagi 2, sehingga dapat diperoleh 75. Itu dijumlahkan dulu ya, 70 tambah 80 sama dengan 150 dibagi 2. Maka hasilnya sama dengan 75. Berikutnya ada modus atau singkatannya MO biasanya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Jadi kalau ada data, terus yang mana yang paling banyak kelihatan datanya, atau kalau nilai atau angka itu angka yang paling banyak muncul, itu kita namakan dengan modus. Ini contohnya. Data di samping menunjukkan jenis film yang disukai siswa kelas 8C. Tentukan modus dari data yang diberikan. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Ini datanya. Ada beberapa komedi, horor, komedi, action, horor. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya yang mana yang modusnya. Kalau kita lihat satu persatu kan agak susah. Jadi kita buat satu tabel untuk mendatanya biar lebih mudah. Ini kita namakan dengan turus ya, yang garis seperti angka 1 ini namanya turus. Sekarang kita saling jenis filmnya, itu ada film action, film komedi, drama, horor. Nah, sekarang kita mau menyusun turusnya terlebih dahulu. Kita bisa ambil tanda. Untuk yang pertama itu action. Action kita bisa ambil action, ada berapa actionnya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 di sini. 5 untuk yang suka action. Terus film komedi, kita lihat komedi di sini. Kita ganti. Komedi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Jadi
komedi mempunyai nilai frekuensi terbesar atau paling besar, maka modus dari data yang diberikan adalah film komedi. Kita lihat film komedi ada berapa? Oh, ada 8. Ya, berarti modusnya adalah komedi. Seperti itu. Ya, ini sudah masuk ke contoh soal. Yang pertama ada contoh median dan modus. Contoh pertama, tentukan median dan modus pada skor 10 anak yang mengikuti babak semifinal lomba menyanyi berikut. Nah, kita lihat sini ada perolehan skor menyanyi. Dimulai dari datanya 120, 135, 160, 125, 90, dan seterusnya sampai 145 ya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan mencari yang mana sih posisi median itu. Median. Kita lihat datanya ada berapa tadi ya? Ada 10, berarti dia genap ya, ambil 2 angka di tengah. Nah, ini kita pilih. Nah, posisinya tengah. Di sini kiri sisa 4, di kanan juga sisa 4. Sehingga dua skor ini kita jumlahkan untuk mencari mediannya. Nah, karena banyak data genap, maka median adalah rata-rata data ke-5 dan ke-6. Untuk median berarti kita ambil 135 ditambah 145 dibagi 2, sehingga diperoleh 280 per 2 sama dengan 140. Jadi mediannya adalah 140. Yang berikutnya modus. Untuk modus kita lihat yang mana sih yang paling banyak angkanya yang muncul. Nah, di sini kita data. Boleh buat data seperti ini, boleh langsung ya. 90, 105. Nah, dari data-data ini ternyata ada 2 yang skornya mendapatkan 160. Nah, ini berarti modusnya adalah 160 karena dia paling sering muncul ya. Kemudian ada satu lagi contoh, seandainya modusnya itu ada 2 angka yang sama. Misal di sini, ini tadi kan 160-nya ada 2. Seandainya 125-nya juga ada 2, maka modusnya ada 2. Modusnya adalah 125 dan 160. Itu kalau ada 2 angka yang sama paling banyaknya. Kedua, di sini ada min dan median. Ini rata-rata dan nilai tengah. Sengaja digabung ini soalnya. Coba perhatikan, berikut ini adalah data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 8D di SMP Negeri 4 Rejang Lebong. Berarti data siswanya ada 20. Itu berarti data genap ya anak-anak. Nah, di sini datanya bisa kalian perhatikan. Pertanyaan permintaannya, urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar. Buatlah tabel yang menyatakan nilai ujian dan frekuensi siswa itu mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut. Yang kedua, hitunglah nilai min, median, dan modus dari data di atas. Yang ketiga, jika nilai minimum kelulusan adalah 75, maka berapakah persentase siswa yang tidak lulus dalam ujian tersebut? Alternatif penyelesaian. Untuk pertama kita mengurutkan data ya. Dari yang terkecil hingga terbesar. Kita lihat di sini data terkecil adalah 50, yang terbesarnya ada 100. Oke. Nah, di sini sudah diurutkan dari 50 hingga 100. Tadi datanya ada 20, berarti datanya genap. Kemudian kita akan membuat tabel seperti ini. Buatlah tabel menyatakan nilai ujian dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut. Di sini mulai dari nilai 80. Ada berapa? Ada 1, jadi tulisnya kita buat 1 seperti ini. Sehingga di sini ada 1. Yang di sini supaya anak-anak mudah kita coret yang di sininya biar mudah, biar paham. Kemudian 60 ada berapa? Kita cek 60. 1, 2, 3. Oke, benar ya, nampaknya ada 3. Dan yang terakhir nilai 100 ada berapa di sini berarti? 1, 2. Ada 2 yang mendapatkan nilai 100. Oke, ini adalah tabelnya untuk menjawab pertanyaan pertama. Kemudian, yang kedua, hitunglah nilai min, median, dan modus dari data di atas. Nah, min, median, dan modus kita lihat seperti terlebih dahulu.
Kalikan nilai ujian dengan frekuensi masing-masing yang bersesuaian. Kita mau mencari nilai min atau rata-rata tadi. Berarti kita harus mengalihkan nilai ujian, yang ini nilai ujian, dan frekuensi. Nah, ini akan kita kalikan nantinya. Nah, coba perhatikan tabelnya. Sekarang kita sudah kalikan di sini. 50 dikali 1 itu sama dengan 50. 60 dikali 3, 180, 70 kali 4, 280, dan seterusnya. 100 dikali 2 itu sama dengan 200. Kita mau mencari nilai rata-ratanya, berarti kita harus jumlahkan terlebih dahulu berapa sih nilai ujian ini kali frekuensi berapa di sini hasilnya. Nah, yang ini juga frekuensinya berapa? Frekuensinya tadi kita sudah tahu 20 ya, sekarang nilai kali frekuensinya lagi. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini jumlahkan seluruh data dengan cara menjumlahkan seluruh bilangan yang terdapat pada kolom ketiga. Berarti yang nilai dikalikan dengan frekuensi tadi ya, yang kita jumlahkan 50 ditambah 180 ditambah 280 ditambah 480 ditambah 360 ditambah 200, itu hasilnya adalah 1550. Nah, banyak datanya tadi sudah diketahui soal ya, ada 20 siswa. Sekarang tentukan lagi nilai min-nya sesuai permintaan soal. Maka nilai min-nya X bar atau min itu sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyak data. Jumlah seluruh data tadi adalah 1550 dibagi dengan banyak datanya ada 20. Nah, ini seperti ini, maka hasilnya adalah 77,5. Ini adalah rata-ratanya, 77,5. Jadi, min untuk data di atas adalah 77,5. Nah, yang berikutnya, itu tadi kita akan menentukan median. Nah, di sini anak-anak perhatikan terlebih dahulu. Tadi kan data yang diketahui adalah nilai dan frekuensinya, tapi kita tidak tahu urutan keberapa susunannya. Nah, untuk memudahkan kita, setelah data diurutkan tadi, maka kita susunlah seperti ini. Kita tambahkan urutan dari data ke-nya untuk tabel tersebut. Yang mendapatkan nilai 50 itu ada satu orang, berarti 50 itu adalah data yang pertama atau data ke-1. Kemudian yang mendapatkan nilai 60 ada 3 orang, berarti kita mulai dari urutan yang kedua. Tadi kan 1. Berarti untuk yang berikutnya nilai 60 dimulai dari urutan kedua, 3, dan 4. Ada 3 frekuensinya, maka 2 sampai 4. Kemudian nilai 70 itu frekuensinya tadi ada 4, berarti kita hitung. Ini tadi terakhirnya 4, maka kita mulai dari angka 5. 5, 6, 7, 8, sebanyak 4 frekuensinya. Berarti untuk yang mendapatkan nilai dari 80 itu ada 70 ya, itu ada 4 frekuensinya. Berarti datanya terletak di 5 sampai 8. Berikutnya nilai 80 ada 6 siswa, maka kita mulai dari angka 9 karena tadi terakhirnya adalah 8. Kita hitung mulai dari 9 sebanyak 6 kali frekuensinya. Berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14. Makanya di sini sampai 14. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 90 ada 4 frekuensinya. Kita bisa mulai dari angka 15. 15, 16, 17, 18. Nah, di sini. Dan yang terakhir yang mendapatkan nilai 100 ada 2 orang, berarti pas di urutan 19 dan 20. Berarti 2 data terakhir itu nilainya adalah 100 kalau diurutkan. Baiklah, dengan jumlah data adalah 20, maka nilai mediannya adalah rata-rata dari 2 data yang terletak pada posisi tengah, paling tengah. Dalam hal ini merupakan data rata-rata dari data ke-10 dan ke-11. Kenapa 10 dan 11? Coba kalian dengar, anak-anak dengar, kalau banyak datanya 20, berarti kalau kita bagi 2, itu adalah 10,5. Jadi nilai 10,5 itu terletak di antara data ke-10 dan data ke-11. Seperti itu.
Sehingga kita akan jumlahkan data ke-10 tadi posisinya di mana. Ya, di sini perhatikan terlebih dahulu ya. Data ke-10. Di sini batas 8, berarti 10 ada di dalam sini dan data 11 juga ada di sini. Sehingga nilainya adalah berapa? 80. Berarti nilai ke-10 80, nilai ke-11 juga 80. Nah, maka diperoleh 80 tambah 80 dibagi 2. 160 dibagi 2, dapatlah 80 mediannya. Oke, berikutnya mediannya adalah 80. Nah, kemudian jika nilai minimum kelulusan ada 75, maka terdapat 8 siswa yang tidak lulus. Berarti benar nggak 8 siswa tadi? Kita lihat di sini 8 siswa yang tidak lulus. KKM-nya 75. Berarti yang tidak lulus adalah di sini nilai 50, nilai 60, dan nilai 70. Maka yang dijumlahkan adalah frekuensinya. Benar nggak itu sama dengan 8 siswa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, tambah 4, 8. Ada 8 siswa. Ini benar ya. 8 siswa yang tidak lulus, yaitu siswa yang memiliki nilai antara 50 sampai dengan 70. Tapi pertanyaannya adalah persentase siswa yang tidak lulus. Jadi bisa kita lihat di sini siswa yang tidak lulus tadi ada 8. 8 dari 20 siswa. Maka kita bisa buat 8 per 20 dikali 100%. Maaf, ini 100% ya. Maka hasilnya adalah 40%. Di sini ada data. Tugas kalian menghitung banyaknya kepala keluarga dari diagram garis di atas. Kalian lihat di sebelah manakah diagram garis yang menunjukkan sebagai kepala keluarganya. Nanti kalian jumlahkan dari setiap titiknya. Jumlahkan ada berapa ini posisinya. Oke, soal kedua. Ini, berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Nah, ini adalah kliniknya. Kalian akan menghitung berapa sih rata-ratanya yang berobat di klinik tersebut dalam waktu 1 minggu. Berarti frekuensinya itu sama dengan 1 minggu. Ada berapa hari? Iya, dalam 1 minggu ada 7 hari ya. Oke, soal berikutnya. Soal ketiga, perhatikan tabel berikut. Di sini ada nilai dan ada banyak siswa. Tugas kalian menentukan median dari data di atas. Sama dengan yang tadi. Baiklah, soal keempat di sini ada diketahui data. Kalian akan menentukan modus dari data tersebut. Silakan selesaikan soalnya dengan sebaik-baik mungkin. Boleh diskusi, boleh kerjasama dengan temannya. Yang penting selesaikan dengan jujur. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.